Assalamualaikum semuanya. Video kali ini saya mau nge-review chopper dari Philips dengan tipe HR3210 ya. Chopper ini hanya bisa kita gunakan dengan blender Philips tipe HR2221 dan HR2223 ya. Saya membeli chopper ini satu paket seperti ini ya. Ada apa aja dalam satu paketnya, silahkan masuk ke channel saya karena sudah saya review. Chopper ini terjual terpisah juga ya, bisa kita beli hanya choppernya saja. Kalau di toko online harganya kisaran 150 sampai 200 ribu. Jadi apa sih chopper itu dan apa sih bedanya dengan blender? Chopper lebih fungsional daripada blender karena dapat memotong, menggiling, serta mencampur bahan makanan. Alat ini juga dapat mengolah bahan makanan yang keras ataupun kering. Bukan hanya bumbu-bumbu dapur, tapi kamu juga bisa menghaluskan daging menggunakan chopper. Hal ini dikarenakan chopper memiliki mata pisau yang cukup besar. Sementara itu, blender hanya berfungsi mencampur dan menghaluskan bahan makanan dan tidak cocok untuk mengolah bahan makanan yang kering karena mata pisau blender lebih kecil dibandingkan chopper. Blender juga tidak bisa digunakan untuk memotong. Alat ini biasanya sering dijadikan andalan untuk membuat jus dan smoothie. Jadi, kamu pilih mana? Chopper atau blender? Yuk langsung saja kita review ya gimana cara pemakaiannya. Yang akan saya giling adalah ayam sekitar 350 gram. Ininya pertama-tama kita buka dulu ya biar tahu cara penggunaannya. Kita ikuti buku petunjuknya di sini. Pertama masukkan dulu wadahnya. Kemudian setelah terkunci masukkan ke mesin, kemudian masukkan pisaunya dan masukkan dagingnya, kemudian ditutup. Oke, kita praktekkan ini ke sini. Nih, sampai masuk. Tuh, sampai seperti ini. Sampai masuk ke sini. Oke, kita simpan di sini. Oke, udah keras. Kemudian masukkan pisaunya. Nah, pisaunya udah masuk. Di sini saya akan bikin nugget ayam. Ada sayur wortelnya ya. Ini wortelnya udah saya cincang kasar. Ini mau dipakai ini aja, dicincang halusnya. Maksimalnya di sini ya, ada batas maksimalnya. Dan menurut buku petunjuk maksimal 60 graman ya. Nah, ini menurut buku petunjuk penggiling atau chopper ini masuknya sayur antara 50 bukan 60, 50 sampai 150 gram ya. Nah, oke, udah dimasukkan. Kemudian kita tutup. Sampai ngunci juga nih, ada kuncinya sini. Tuh, oke, udah ngunci sini. Baru stop kontaknya kita colokin. Kemudian, nah sekarang kita hidupkan ya. Kita cukup ya. Terlalu halus karena wortelnya takut terlalu halus. Oke. Seperti ini hasilnya halus banget ya. Dia tidak lembut tapi tercincang bagus wortel. Oke, kita keluarkan dulu wortelnya. Oh, ini untuk daging. Ini buku petunjuknya. Maksimalnya 60 gram ya. Ini 350-an, berarti kisaran 5 kali. Wow. Dan untuk daging katanya harus dipotong-potong.
dengan dimensi 2,5 cm kali 2,5 cm kali 2,5 cm. Oke. Potong-potong ini 3 buah bawang putih ya, kita ikut haluskan aja sekalian dengan ayamnya biar lebih halus, kita potong-potong kasar aja. Aduh. Jadi 60 gram itu kisaran berapa biji ya? Kalau 60 kali 2,5 kali 2,5 itu, nah sedikit amat ya, 60 gram. Nah ini dia 68 gram. Nih 60 gram itu kisaran 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 sampai 6 biji, sedikit amat ya. Oke, kita ikuti petunjuknya dulu ya, maksudnya segini. Kita salah baca atau salah pengertian, sedikit amat. Yang ini ya, ini jadi halus banget. Nah ini hasilnya, jadi lembut banget. Oke, berarti tetap ya ikuti petunjuk sedikit seperti ini. Nah ini bisa langsung ditumpahin ya, tapi kalau pisaunya menghambat kita bisa buka dulu pisaunya. Kita ikut sertakan bawangnya ya. Kita segini lah kira-kira. Jadi muternya ke sana ya. Harus ngunci. Tidak boleh lebih dari 30 detik katanya. Kita habiskan dulu ya. Nyangkut kita buka dulu ya. Jadi kira-kira saya ini untuk 350 graman ayam. Kesini juga bisa dapetin kunci ya. Nih ini garis ini ya. Nih garis ini masuk ke sini, kunci ke sini. Jadi gini ya, boleh ada kuncinya. Oke, 350 gram ayam 4 kali. Nah ini udah selesai, alat-alatnya saya pakai. Jadi yang boleh dicuci dan kena air itu cuma pisau ya, pisaunya, gelasnya, tutupnya, sama spatulanya. Jadi bagian ininya ini dibuka, nah jangan kena air ya, jangan dicuci. Oke. Nah jadi ini bisa dicuci semuanya, gampang ya, ini dicuci. Oke. Jadi kalau ini hanya boleh dilap-lap saja nih, nggak boleh pakai mesin pencuci piring juga, nggak boleh. Intinya jangan kena air ya, kali ya maksudnya di sini. XX. Kalau yang lain air ini boleh
air, dilap pakai mesin pencuci piring. Oke, saya cincang dagingnya, kita masukkan ke wadah, kita satukan juga wortelnya. Tuh jadi halus begini ya wortelnya, bocil nggak bakalan ngerasa tuh ini ada wortelnya. Ini bawang daunnya sekitar 3 batang, wortelnya 1 buah ya. Kemudian terigu 4 sendok makan, 1 2 3 4. Kasih telur 2 biji. Ini bagus. Kemudian kita aduk. Jangan lupa dikasih bumbu. Kira-kira bisa bubuk berbagi. Kasih garam, kita aduk-aduk sampai rata ya. Kemudian kita siapkan loyang dengan ukuran kisaran 20 x 8 cm. Kita olesi dengan minyak dulu, kemudian lapisi dengan kertas roti agar tidak menempel saat kita melepaskan nugget yang udah mateng. Kemudian kita masukkan nuggetnya ya, bahan nuggetnya yang udah kita campur rata, kita ratakan bagian permukaannya agar rapi. Nah ini juga bagian pinggir-pinggirnya kita rapihkan seperti ini. Kalau udah rapi, kemudian kita kukus ya, kisaran 15 menit lah. Nah kita kukus. Nah ini udah mateng. 15 menit kemudian kita angkat dan kita dinginkan dulu sebelum kita mencopotnya. Nah ini udah dingin, bagian pinggir-pinggirnya kita copotkan dulu dengan menggunakan pisau seperti ini. Nah udah lepas semua, kita balikan. Nah jadi mudah kalau pakai kertas roti. Pengalaman saya dulu tidak memakai kertas roti, dia jadi menempel bawahnya itu, jadi sangat sulit untuk kita lepaskan nuggetnya. Kemudian kita potong-potong sesuai selera, mau persegi 4 atau mau stick seperti saya ini, silahkan potong-potong seperti ini. Kita siapkan terigu kisaran 4 sendok makan, diberi air secukupnya, agak encer ya. Kemudian kita celupkan ke terigu. Setelah dicelupkan ke terigu, kita baluri tepung panir seperti ini. Kemudian kita goreng sampai kecoklatan. Dan untuk yang sisanya kita bisa simpen di freezer untuk kita masak di lain waktu. Nih udah kecoklatan, kita angkat dan kita sajikan dengan dibaluri mayones pedas atau saus pedas atau mayones original, silahkan. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum.